apakah Wali Songo itu fiktif? Baik, di negeri kita itu dulunya satu negeri yang banyak penganut penyembah berhala, yang banyak orang-orang meyakini tentang roh para leluhur atau animisme, dinamisme, yang kemudian para pendakwah datang. Para pendakwah datang, dan para pendakwah itu ada yang dari luar, ada yang mereka adalah lahir dari negeri ini, sehingga mereka semua jumlahnya sebenarnya tidak hanya 9, tapi dikenal dengan Wali Songo. Nah, kalau mengenai masalah apakah Wali Songo itu fiktif, apanya dulu? Kalau mereka memang ada di negeri kita, ya benar bahwa ada para pendakwah yang telah mengawali dakwah di negeri ini, khususnya di tanah Jawa. Dan para pendakwah itu jumlahnya tidak hanya 9, meskipun kemudian dikenal dengan Wali Songo. Salah satunya yang sering dipopulerkan di tempat kita ada Sunan Kalijaga. Di Parangtritis ada Masjid Sunan Kalijaga. Ada pula pendakwah terdahulu yang ada di dekat kita, misalnya di sebelah ada Masjid Maulana Maghribi, Syekh Maulana Maghribi, dan seterusnya. Untuk para pendakwah itu benar adanya, ya, para pendakwah itu benar adanya, tidak pakai Syekh wae, ya sudah Maulana ya. Jadi di situ para pendakwah itu benar adanya, baik yang lahir dari negeri ini ataupun yang dari luar. Tetapi yang fiktif itu bukan tokohnya. Yang fiktif itu adalah cerita-cerita yang tersebar di tengah masyarakat. Atau kalau dalam bahasa kita sering mengenal takhayul atau khurafat, itu ceritanya. Contoh, menceritakan seorang wali yang bisa terbang. Maka ini yang fiktif. Iya, seorang wali yang sholat berjamaahnya di Mekah. Nah, cerita yang seperti ini yang fiktif. Yang kalau sholat Jumat itu sholat Jumatnya di Mekah. Ini cerita fiktif. Dan itu juga tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Saat ini kita mengetahui Mekah dan negeri kita itu selisihnya 4 jam. Setelah sholat Jumat, kemudian santrinya bertanya, "Wahai guru, sudah sholat belum?" "Oh sudah, tadi di Mekah." Tidak mungkin, karena Mekah masih 4 jam kemudian. Maka cerita semacam ini cerita fiktif. Atau yang ketika menggali, kemudian semua tanahnya berubah menjadi emas. Ini cerita-cerita yang semacam ini cerita fiktif. Atau seorang wali yang berada di pinggir kali, yang dia tidak makan, tidak minum sampai ditumbuhi lumut, dan masih hidup. Ini cerita fiktif. Ada yang bilang karomah, oh, belum belajar ilmu agama kok sudah karomah. Baik. Dan karomah itu memang ada. Karomah itu memang ada. Tetapi karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu datangnya tiba-tiba. Dan karomah itu tidak bisa dipamerkan. Dan karomah itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih dan tidak bisa diulang-ulang. Sehingga kalau pertanyaannya apakah Wali Songo itu fiktif, jawabannya Wali Songo kalau yang dimaksud adalah para pendakwah
yang datang ke negeri ini ataupun para ulama yang ada di negeri ini yang mendahului babat alas untuk berdakwah mengislamkan penduduk negeri ini, maka itu benar dan tidak fiktif. Tetapi kalau yang dimaksud adalah cerita-cerita yang menyertainya, maka sebagiannya benar tentang cerita-cerita yang bisa dikonfirmasi, yang bisa diverifikasi oleh ahli sejarah dengan data-data yang bisa divalidasi. Tetapi cerita-cerita sebagiannya yang terkait dengan mitos, takhayul, khurafat, itu jelas cerita yang fiktif. Sehingga kita hendaknya bisa membedakan mana bagian yang bisa kita ambil pelajaran dan mana bagian yang hal tersebut justru dapat merusak akidah kita ketika meyakini seorang wali tidak sholat misalnya. Ini malah merusak akidah kita. Kemudian meyakini pula sholatnya di Mekah, tiba-tiba langsung kembali di sini untuk sholat Jumat di Mekah, lalu sudah kembali di sini ketika orang-orang selesai sholat Jumat. Ini justru tidak sejalan dengan apa yang kita pahami, dan ini jelas cerita fiktif.